Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk sore ini saya akan mereview tentang P2H unit Scania R620. Untuk P2H sendiri itu kepanjangan dari pelaksanaan perawatan harian. Itu biasanya dilakukan pada saat awal shift, pada saat istirahat, dan juga akhir shift. Untuk saat ini kita akan melakukan P2 pada saat awal shift. P2 sendiri itu adalah salah satu pencegahan atau untuk observasi mandiri terhadap unit sebelum kita operasikan. Jika ada deviasi pada unit, untuk segera dilaporkan ke mekanik agar segera dilakukan perbaikan. Atau P2 itu adalah mendeteksi kelainan yang ada di unit, apakah unit ini layak untuk dioperasikan atau tidak, seperti itu. Jadi untuk pada awal shift ini biasanya dilakukan hanya secara visual, ya, melihat apakah ada kelainan pada unit. Baru ketika nanti kita istirahat, kita melakukan P2 secara detail, ya, seperti itu. Awal yang akan kita cek itu biasanya meliputi steering, tayar, dan juga brake. Untuk saat ini kita akan ngecek di bagian steering, di bagian tayar dulu. Untuk tayar biasanya kita lihat mana pressure daripada angin yang ada di tayar tersebut. Ya, kalau kita tidak membawa alat untuk mengetes pressure, maka kita cukup mengetuk, ya, mengetuk bannya seperti ini. Kita lihat kekencangan bolt dan juga nutnya, ya. Dan juga untuk ini apakah ada kebocoran oli di final driftnya, gitu. Terus kita lihat di bagian spring, apakah ada yang patah, ya, atau ada yang nutnya atau bautnya kendor, ya. Untuk bagian top rod, ya, kita lihat semua nampak normal. Terus kita lihat di bagian fit bill-nya, dari kekencangan boltnya, ya, kekencangan bolt, ya, terus greasingnya, pelumasannya, terus kita lihat kingpinnya, ya, kingpinnya yang ada di situ. Terus kita lihat chamber apakah ada kebocoran udara, ya, kekencangan dari tork rod sasisnya, ya, dari diferensialnya apakah ada kebocoran, dan juga brake yang ada di prime mover, seperti itu. Begitu juga ketika kita ngecek di bagian bezel, kita lihat chambernya apakah ada kebocoran, spring-springnya apakah ada yang patah atau ada yang kendor di bagian bautnya atau di nutnya, U-boltnya. Kita lihat tork rodnya, ya. Kita lihat untuk bearingnya, cover bearingnya apakah ada kendor ataukah ada kebocoran grease-nya yang ada di sini, ya. Dan juga kita lihat equalizer, hanger equalizer, apakah ada patah-patahan atau mungkin ada kendoran pada bautnya. Tork rod tetap kita lihat. Selanjutnya untuk sambungan, atau kalau bahasa di perusahaan ini di sini adalah dolly, ya, di rangkaian dolly atau rangkaian sambungan untuk dari fase 1 ke fase 2 dari towing A-nya, ya, apakah ada keretakan atau mungkin ada kelainan atau kekencangan bautnya, kekendoran bautnya, ya, seperti itu. Sambungannya, sambungan seling dari fase 1 ke fase 2, fase 1 ke frame nya dolly, ya. Terus untuk
hose salamannya, untuk konektor oilnya, oil hidrolik ya, juga untuk elektriknya. Jika tidak ada masalah, mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya. Bagian doli ya, dipasangnya juga kita lihat fit wheel-nya, seperti halnya kita ketika mengecek fit wheel di Primavera tadi, kita dipasang satu seperti ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa itu adalah langkah awal untuk melihat kondisi pada unit itu layak untuk dioperasikan atau tidak, seperti itu, untuk pencegahan secara preventif atau preventive maintenance. Jadi itu salah satu bagian daripada manajemen maintenance ya, manajemen maintenance di perusahaan. Seperti itu. Nanti kita lanjut ke motor ya, motor. Kita lihat ya, mungkin putaran hidrolik ya, yang ada di motor. Terus auto grease, terus kita bisa lihat oli hidroliknya ya, dari subtank oli hidrolik. Kita bisa cek di area sebelah sini. Ketika oli masih terlihat, berarti oli hidrolik masih bisa digunakan. Biasanya kalau oli hidrolik habis itu ketika kita kedam, baik fase 1 maupun fase 2, itu ada sedikit kendala ya, mungkin tersendat atau damnya itu lambat, bisa juga ya, atau bahkan tidak bisa ngedam karena tidak ada oli hidrolik, tekanan oli yang menuju ke sana. Jadi itu teman-teman, kita lihat secara visual ya, apakah ada mungkin goresan-goresan atau mungkin ada titik-titik yang sebelumnya tidak ada ya, itu salah satu yang perlu kita cek ya, karena unit ini kan mobilitasnya sangat tinggi, sehingga ketika kita menggunakan atau mengoperasikannya, tentu saja bisa saja berisiko mungkin terpelanting material lain atau mungkin material dari unit lain yang bisa mengenai, karena sering terjadi kaca dalam unit kaca pada unit trailer itu terpelanting oleh unit lain ya, material dari unit lain. Jadi teman-teman, ini seperti itu. Jangan lupa ya, sebelum kita naik ke unit, ganjalkan untuk disimpan di tempatnya ya, ganjalkan di tempatnya. Terus jangan lupa gunakan 3 body contact ketika naik ke unit. Mungkin itu aja teman-teman ya, untuk pengecekan di atas unit. Mungkin nanti lain waktu kita akan mengecek instrumen panel yang ada di atas unit, dan juga tes fungsi daripada komponen yang ada di dalam kabin, seperti steering, brake, dan bezel. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi sekian, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.